Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, yaitu Calim Channel. Nama saya sendiri adalah Abdul Salim. Saya kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Kelautan di Fakultas Pertanian. Nah guys, ini adalah tugas video geologi laut. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh saya, dosen tercinta, yaitu Pak Ashari Wicaksono, Eskel MSI MSc. Semoga Bapak diberikan oleh Allah kesehatan dan walafiat, panjang umur dan selalu bahagia. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya bagaimana nih kabar teman-teman kalian semua? Pasti juga merasakan bosan kan di tengah pandemi seperti ini. Di rasa kebosanan itu, kalian juga harus tetap memenuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan juga harus saling menjaga teman-teman. Kalau kalian lagi sakit, janganlah, bentar guys, capek. Nah, kalau kalian juga lagi sakit, dimohon untuk teman-teman istirahat di tempat. Kok istirahat di tempat? Sorry. Maksudnya istirahat di rumah. Nah, isolasi mandiri, perbanyak minum vitamin. Oh ya, ngomong-ngomong, ini gini guys, ini tugas ini adalah tugas geologi laut. Nah, sehubungan dengan itu, saya mau ngajak nih teman-teman sekalian untuk pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu mempunyai keunikan tersendiri daripada daerah-daerah yang lainnya. Daerah ini masih di daerah Jawa Timur. Ini juga daerah kelahiran saya pribadi dan kelahiran orang tua saya. Simak terus videonya. Nanti di situ kita akan banyak membahas. Langsung saja, check it out. Sebelum ke pembahasan inti, marilah kita mengenal terlebih dahulu negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia dikaruniai banyak anugerah oleh Tuhan, yaitu salah satu contohnya adalah kekayaan budaya, kekayaan bahasa, serta Indonesia mempunyai kekayaan alam. Seperti pada digambar, Indonesia mempunyai banyak sekali jenis batik. Indonesia juga dikenal banyak tempat-tempat wisata dan tempat-tempat yang sangat bagus. Tentu ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Di dalamnya juga banyak jenis-jenis satwa, mulai dari yang di darat, di udara, bahkan juga di lautan. Negara Indonesia mempunyai spot-spot yang bagus untuk dibuat foto maupun video. Negara Indonesia juga memiliki kurang lebih 300 suku bangsa. Jelas, ini Indonesia memiliki populasi hampir 270 juta jiwa pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan membahas pulau seberang, Pulau Jawa guys, yaitu Pulau Madura. Pulau Madura masih masuk di Pulau Jawa Timur. Ingin tahu bagaimana Pulau Madura?
Kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Sampang, mutiara terpendam Madura. Sampang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura. Secara geografis, pada bagian utara Sampang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Menjejakkan langkah kakinya sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Timur, Sampang memiliki beberapa wilayah yang dikembangkan sebagai wilayah pertanian aktif yang ditanami jagung sebagai komoditi utamanya. Selain jagung, komoditi lainnya yaitu ubi kayu, talas, bentul, dan semangka. Hasil alam Sampang tidak semuanya dijual dalam bentuk mentah. Ada juga beberapa hasil alam yang diolah dan mengalami berbagai proses hingga menjadi produk jadi untuk dipasarkan kepada konsumen. Salah satu produk unggulan UMKM Sampang antara lain obat herbal. Karapan Sapi merupakan salah satu festival kebudayaan khas Madura yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Festival ini digelar rutin tiap tahun. Sapi yang digunakan adalah sapi lokal Madura yang dikenal memiliki kualitas terbaik. Sampang memiliki peternakan sapi yang tersebar di beberapa wilayah dengan pengelolaan mandiri dari masyarakat Sampang. Permintaan sapi Madura dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik untuk kebutuhan lokal maupun nasional. Pada tahun 2017, kebutuhan sapi berada pada angka 215.020. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada angka 215.664 ekor. Selain dalam bentuk hewan hidup, masyarakat Sampang juga menjual hewan ini dalam bentuk produk daging. Tidak hanya sapi dan daging, Sampang juga memiliki peternakan ayam untuk memenuhi pasar lokal maupun nasional. Kebutuhan daging hewan ternak dan telur dari hewan ternak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan permintaan pasar. Peternakan ini diolah secara mandiri oleh masyarakat Sampang. Selain itu, Madura terkenal dengan hasil garamnya, tidak terkecuali dengan Sampang. Sampang memiliki ladang garam yang tersebar di beberapa wilayah dengan rata-rata produksi garam 346.665 ton per tahun untuk mensuplai kebutuhan garam di Jawa dan Indonesia. Hasil garam Sampang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Dengan hasil alam yang dimiliki, Sampang menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang menarik pula untuk berinvestasi. Letak geografis Sampang diapit oleh laut. Pada sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sampang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi hasil laut dengan jumlah yang besar. Tidak hanya dari hasil laut saja, namun Sampang juga memiliki daerah pertambakan yang ikut menyumbang penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Udang Fanami merupakan salah satu hasil andalan dari Sampang. Produk ini banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari lokal Sampang maupun pengunjung luar kota yang berkunjung ke Sampang. Hasil produksi perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan dari Sampang
karena tonase yang dihasilkan jumlahnya cukup besar dan permintaan pasar akan hasil laut ini juga tinggi. Hasil laut ini juga diolah menjadi berbagai produk olahan yang dikelola oleh beberapa UMKM di Sampang dengan berbagai macam produk dari olahan ikan kering atau ikan asin, ikan olahan siap makan, dan petis Madura yang terkenal kelezatannya sebagai bumbu penyedap maupun langsung dinikmati dengan makanan lainnya. Hasil produk ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa Timur karena cita rasa dan kualitasnya yang sudah terjamin. Pemerintah Kabupaten Sampang juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada dengan memberikan dukungan kepada UMKM yang ada lewat berbagai cara. UMKM di Sampang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan hasil produk berkualitas untuk para wisatawan yang berkunjung. Beberapa hasil UMKM Sampang antara lain batik tulis. Batik tulis ini memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain di Indonesia dengan pekerjaan manual dari awal hingga akhir. Sampang diberkahi sejuta kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu kekayaan alam yang memiliki kualitas terbaik adalah tanah liat di wilayah Karangpenang. Masyarakat lokal menjadi pengrajin genteng dengan hasil produk terbaik. Selain beberapa komoditas yang kami sampaikan tadi, sektor pariwisata juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Keindahan alam yang dimiliki Sampang layak untuk dikunjungi dan menjadi alternatif destinasi wisata di Madura, terutama untuk wisatawan dari Jawa Timur yang mencari destinasi wisata baru yang dekat dengan tempat tinggal. Melihat dari letak Sampang yang hanya berjarak sekitar 80,5 km dari kota Surabaya dan hanya membutuhkan jarak tempuh 2 jam menggunakan transportasi darat dengan dukungan akses dari jembatan Suramadu, juga memudahkan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Sampang. Camplong memiliki destinasi wisata lain yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu agrowisata Camplong. Di tempat ini, Anda dapat berekreasi bersama keluarga dengan berpiknik serta memanen jambu air khas Camplong. Jambu air ini memiliki kualitas yang tinggi dengan kesegaran yang dapat menghilangkan dahaga Anda di siang hari yang panas. Jambu air Camplong merupakan salah satu hasil alam Sampang yang sudah sampai hingga Istana Negara. Ragam kuliner Sampang juga wajib Anda coba ketika Anda berkunjung. Sampang memiliki beragam kuliner khas yang akan memanjakan lidah Anda dan hanya dapat dinikmati jika Anda ke Sampang. Berbagai kuliner memiliki cita rasa yang khas dan tidak akan Anda temui di tempat lain selain Sampang. Sampang memiliki berbagai keindahan mulai dari potensi alam yang dimiliki oleh sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta keindahan wilayahnya. Sampang memiliki luas wilayah 1.233 km persegi dengan jumlah penduduk 844.872 jiwa. Tidak hanya itu, masyarakat Sampang juga memiliki kebudayaan yang luar biasa. Festival-festival kebudayaan Sampang juga tidak kalah menarik. Festival ini berdasarkan adat istiadat masyarakat Sampang dalam mensyukuri anugerah Tuhan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, menjadikan Sampang kaya akan potensi mulai dari alam hingga kebudayaan masyarakatnya.
Sampang, mutiara terpendam Madura. Nah guys, itu tadi adalah definisi dari Pulau Madura dari ruang lingkup dari manapun. Nah selanjutnya kita akan bahas Pulau Madura terutama di Kota Sampang dari sisi geologinya guys. Apa itu geologi? Langsung saja kita simak pembahasan selanjutnya. Geologi adalah ilmu yang berhubungan dengan bumi, meneliti sejarahnya dan kehidupan yang ada, susunan kerak, bangunan alam, maupun dan yang lainnya. Geo yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, geologi mempelajari tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan proses terbentuknya bumi, keberadaan bumi serta fenomena yang berkaitan dengan pembentukan dan gejala-gejala yang ada di alam. Yang dimaksud dengan keberadaan yaitu proses terbentuknya susunan manusia, hewan, dan yang lainnya. Geologi sendiri terbagi menjadi 4, geologi fisik, geologi dinamik, geologi struktur, serta geologi pertambangan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu geologi di tanah Madura. Tanah di Madura umumnya terbentuk dari bahan induk batu kapur di bawah pengaruh iklim, dalam artian curah hujan yang tegas antara bulan basah dan kering, sehingga tanah yang terbentuk berbeda karakteristiknya. Dengan tanah yang ada di daerah yang tidak mengenal bulan kering, sebaran jenis tanah menurut klasifikasi tanah tinjau. Di 4 kabupaten di Madura tersebut terlihat bahwa tanah dominan di setiap kabupaten di Madura adalah kompleks mediteran merah dan litosol berbahan induk batu kapur dan kompleks mediteran grumusol, regosol, dan litosol berbahan induk batu pasir. Tanah-tanah di Madura mempunyai reaksi tanah netral hingga alkalis, kandungan bahan organik dan nitrogen total rendah, P total sedang hingga tinggi dan massa kalsium tinggi. Dan basa kalsium tinggi. Masih tingginya kandungan unsur basa, terutama kalsium Ca, karena bahan induknya yang berasal adri endapan batu kapur kaya akan unsur tersebut dan pencucian basa-basa tidak seintensif sebagaimana dengan daerah bercurah hujan tinggi, sehingga tanah masih kaya akan unsur basa tersebut. Permasalahan utama jenis tanah ini adalah pada ketersediaan air dan tingginya pH tanah yang seringkali di atas 7. Reaksi tanah yang cenderung alkalis akan memunculkan permasalahan secara langsung, yaitu kecocokan untuk tanaman dan ketersediaan unsur hara, yaitu rendahnya ketersediaan unsur mikro dan juga fosfat terikat oleh Ca2+. Selanjutnya, tanah utama penting lainnya adalah kompleks mediteran, grumusol, regosol, dan litosol. Tanah ini dicirikan oleh rekahan tanah yang lebar pada musim kemarau. Akibatnya menggerutnya liat tanah dan pengolahan tanah yang berat di musim hujan. Sekian tugas ini saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.